sakaratul maut ini, yang paling ringan mengalami sakaratul maut hanyalah syahid. Syahid. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat pada halaman 37, ma yajidu syahidu min alamil qatl illa kama yajidu ahadukum min alamil qarsah. Tidaklah seorang syahid di antara kamu waktu meninggal dunia merasakan sakaratul maut itu kecuali seperti seseorang di antara kalian merasakan gigitan seekor semut. Pernah digigit seekor semut? Ya. Apa semutnya? Terserah. Pokoknya gigitan semut, kayak gitulah orang syahid merasakan. Fasyahidu min ummati, maka yang syahid dari kalangan umatku itu, kata Nabi. Kan Nabi pertama bertanya pada para sahabat, tuan-tuan sekalian, tahu nggak siapakah orang yang syahid? Apa kata para sahabat? Yang syahid itu ya Rasulullah, orang yang pergi dengan hartanya dan jiwanya lalu berperang di jalan Allah, kemudian dia membunuh lalu terbunuh oleh tangan musuh di medan perang, itu yang syahid ya Rasulullah. Kata Rasul, fasyahidu min ummati idzan laqalil. Jika demikian betapa sedikitnya umatku yang terhitung syahid. Tidak, kata Rasul. Maka Nabi merinci satu persatu yang syahid itu. Berbahagialah jika kita termasuk salah satu di antara mereka ini. Satu, Nabi mengatakan orang yang terbunuh karena membela agamanya syahid. Dua, orang yang meninggal dunia karena penyakit yang ada di perutnya dan tidak sembuh-sembuh. Udah berobat tidak sembuh-sembuh, lalu meninggal gara-gara itu, syahid. Orang yang menanggung sakit di kepalanya, apapun nama penyakitnya, ya, kanker, tumor, apalah namanya, terserah, ya, dan dia tidak sembuh-sembuh dengan obat-obat yang benar, kemudian dia meninggal, syahid, kata Nabi. Orang yang terbakar, syahid. Orang yang tenggelam, syahid. Ya, tentu saja semua ini tidak disengajakan oleh dirinya sendiri. Kalau disengajakan dah bunuh diri namanya, ya. Kemudian seorang wanita yang melahirkan anak dan meninggal dalam proses melahirkan, syahid. Orang yang sedang pergi keluar menuntut ilmu agama Allah lalu meninggal dalam perjalanannya, syahid. Macam bapak ibu ini pergi tadi, ada kecelakaan, meninggal, syahid, karena niatnya mau menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasulullah, orang yang meninggal karena penyakit yang menular dan mati dia oleh penyakit tersebut, maka dia syahid. Kemudian kata Rasulullah berikutnya, orang yang meninggal dunia minal hadami, karena reruntuhan sesuatu yang menimpanya. Apakah karena ada tebing ketika bapak bawa mobil, bawa motor, tebing jatuh, ya, ada menggelinding dari atas, ketiban lalu meninggal dunia. Atau kita lewat di pinggir jalan yang di situ ada gedung lagi dibangun, jatuh paku satu kena kepala bapak, ya, meninggal dunia. Wah, Pak Ustadz, nggak mungkin paku satu bisa meninggal dunia, ya, satu ton maksudnya. Jatuh kena kita meninggal dunia. Orang yang kena bom, pesawat yang jatuh, kecelakaan lalu lintas, syahid. Mereka adalah para syuhada yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja mereka-mereka ini tentu saja tidak berhak mendapatkan 6 keistimewaan syahidnya orang syahid di medan tempur, ya. Mereka ini istimewanya hanya kematiannya, sakaratnya ringan, gitu. Yang kedua, dia bebas dari azab kubur. Sementara proses yang dilakukan kepadanya berlaku secara umum, seperti yang lain-lain yang merasakan, dimandikan, dikafani, disolatkan, nanti di padang mahsyar dia menjalani hal-hal yang normal. Hanya nanti yang paling pertama dimasukkan surga adalah seluruh yang syahid-syahid ini.